Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Fast Disintegrating Tablet (FDT) atau Orally Disintegrating Tablet (ODT). Di sini yang beranggotaan 1. Dinda Eviana, 2. Anandia Wulan, 3. Galuh Margareta Putri, 4. Saya sendiri Fitri Rofiah, 5. Rita Puspiana, 6. Vidiana Ratnasari, 7. Ayu Rindi Antika, 8. Laila Tuzahrozen, dan yang ke-9 Yoga Esa Sahputra. Pada materi pertama yaitu bentuk penghantaran baru sediaan oral yaitu Fast Disintegrating Tablet atau FDT yang juga dikenal dengan sebutan Orally Disintegrating Tablet atau ODT. FDT didesain untuk dapat hancur dengan cepat, tanpa dikunyah dan tanpa memerlukan air minum, serta memiliki rasa yang enak di mulut. Waktu hancur sediaan FDT adalah 30 detik atau kurang, sedangkan menurut British atau Pharmacope adalah 30 menit atau kurang. Baik, saya akan menjelaskan tentang Fast Disintegrating Tablet atau FDT adalah tablet yang cepat hancur di rongga mulut sehingga residunya yang terdispersikan dalam air liur mudah ditelan. Hancur dalam rongga mulut dalam waktu 1 menit. Penggunaan FDT ini diberikan tanpa menggunakan air, walaupun penggunaan tablet dengan air akan memudahkan pemberian secara oral. Disintegran adalah bahan atau campuran bahan tambah untuk formulasi obat yang memfasilitasi kehancuran tablet atau isi kapsul menjadi partikel yang lebih kecil dan larut lebih cepat dibandingkan tanpa disintegran. Sekelompok disintegran disebut sebagai super disintegran. Di sini ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama, ODT memiliki semua kelebihan dari bentuk sediaan solida, antara lain stabilitasnya yang baik, ketepatan dosis, kemudahan produksi, ukuran pengemasan yang kecil, dan praktis dibawa ke bepergian. Yang kedua, ODT juga memiliki kelebihan formulasi seperti kemudahan penggunaan obat, tidak ada resiko sesak nafas tersedak akibat obstruksi fisik bentuk solida di tenggorokan. Yang ketiga, kecepatan absorpsi dan onset obat yang cepat, serta ketersediaan hayati yang tinggi. Kekurangannya, sediaan obat juga memiliki 17 kekurangan, yaitu keterbatasan jumlah obat yang dapat diformulasi dalam setiap unit dosisnya. Selain itu, terkait sifat bentuk sediaan ODT yang rapuh, fragil, diperlukan pengemasan khusus dan ini tentu akan menambah biaya produksi. Formulasi. Terdapat beberapa komposisi menurut FI1, FI2, FI3, FI4, dan FI5. Bahan yang digunakan yaitu kompleks meloxicam beta diclodestrin, acidisol, polydon Cl, magnesium stearat, talkum, aspartam, orangeflavor, avisa pH 102. Di sini yang membedakan yaitu FI1 acedisolnya 3 mg, polydon Cl 12 mg. FI2 acedisol 4,5 mg, polydon Cl 10,5 mg. FI3 acedisol 6 mg, polydon Cl 9 mg. FI4 acedisol 7,5 mg, polydon Cl 7, mg. FI5 acedisol 9 mg, polydon Cl 6 mg. Selanjutnya, metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kualitas farmaseutik, yaitu meloxicam, beta-cyclodextrin, acedisol, polydon Cl, avisa pH 102, aspartam, magnesium stearat, talkum, dan fluid flavor. Selain itu juga digunakan bahan pembuat dapar fosfat pH 6,8 aseton, aquades, mentol, DMSO, dan etanol.
Alat yang digunakan dalam metode penelitian yaitu alat uji disolusi tipe 2, spektrofotometer, mesin tablet single pumps, neraca analitik, dan seperangkat alat uji sebagai sifat fisik tablet. Jalannya penelitian. Metode pembuatan ODT meloxicam diawali dengan melakukan kompleksasi meloxicam beta-siklodextrin untuk meningkatkan kelarutan meloxicam. Pembuatan tablet dilakukan dengan metode kempal langsung, yaitu dengan cara mencampurkan kompleks meloxicam beta-siklodextrin, AC-disoldan, Validon Cl, Avicel pH 102, magnesium stearat, talkum, dan orang flavor. Campuran bahan yang sudah dihomogenkan kemudian digempa dengan mesin tablet single pumps dan diatur ukuran pumps atas dan bawahnya untuk mendapatkan tablet dengan bobot 150 mg dan kekerasannya 3-5 kg per cm persegi. Pemeriksaan sifat granul. Yang pertama A. Uji sifat alir granul. Pengukuran sifat alir dengan metode pengetapan dilakukan dengan mengamati perubahan volume sebelum pengetapan dan volume sesudah pengetapan yang dinyatakan dalam indeks pemampatan persen. Serbu dikatakan memiliki sifat alir baik jika indeks pemampatannya kurang dari 20%. Yang B. Uji daya serap massa granul. Uji daya serap dilakukan dengan serangkaian alat uji daya serap. Granul sebanyak 100 mg ditempatkan di atas kertas saring yang sudah terjenuhi air. Berkurangnya bobot air yang ditimbang di atas neraca analitik sebanding dengan banyaknya air yang diserap granul. Uji ini dilakukan sampai terjadi pengurangan. Pemeriksaan sifat fisik ODT. Yang pertama yang A, uji keseragaman bobot. Tablet uji dilakukan dengan menimbang sejumlah 20 tablet dari masing-masing formula satu persatu dengan neraca analitik. Rata dari 20 tablet ditentukan. Untuk tablet 150 mg, penyimpangan bobot rata-rata tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang lebih dari 10%, dan tidak boleh ada satu tablet pun yang menyimpang lebih dari 20% dari bobot rata-rata. Yang B. Uji keseragaman kandungan tablet. 10 tablet dari setiap formula diambil, dihancurkan satu persatu dan dimasukkan ke dalam beker 100,0 ml, ditambahkan 5,0 ml metanol dan 1,0 ml NaOH 0,1 N ke dalam beker, kemudian diencerkan dengan dapar fosfat pH 6,8 hingga mencapai volume 100,0 ml. Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar dengan metode spektrofotometri UV. Uji kekerasan tablet. Sebuah tablet diletakkan pada ujung alat dengan posisi vertikal. Uji kekerasan dilakukan dengan mengambil 6 tablet dari masing-masing formula. Nilai kekerasan yang diperoleh kemudian diukur reratannya. Kekerasan ODT yang baik adalah 3-5 kg atau cm menurut Panigrahi dan Behera tahun 2010. Yang D. Uji kerapuhan tablet. Uji ini dilakukan dengan mengambil 20 tablet yang dibebas debukan dan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot awal. Kemudian variabilator abrasif tester diputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet dibebas debukan dan ditimbang kembali sebagai bobot akhir, menurut Departemen Kesehatan tahun 1995. G. Rasio absorpsi air. Penentuan rasio absorpsi air dilakukan dengan menggunakan serangkaian alat uji daya serap. Berkurangnya bobot air di atas neraca analitik dihitung sebagai bobot air yang diserap tablet. Rasio absorpsi air dapat dinyatakan sebagai kecepatan penyerapan air, yaitu banyaknya air yang diserap per satuan waktu, dan kapasitas penyerapan air, yaitu banyaknya air yang diserap per satuan berat tablet. Yang keenam adalah uji disolasi.
Uji disolasi dilakukan dengan menggunakan alat USB tipe 2 yang diatur kecepatan putarnya sebesar 50 rpm dengan suhu 37 derajat. Tablet dimasukkan dalam chamber berisi 900 ml medium disolusi dapar fosfat pH 6,8. Sampling dilakukan pada menit pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 10, 11, 20, 25, 30, 40, 50, dan 60 dengan mengambil 5 ml medium dari dalam chamber, menyaringnya dengan kertas wetman dan memasukkan kembali medium baru 5,5 ml ke dalam chamber. Absorpsi diukur dengan spektrometer ultraviolet pada panjang gelombang 364 nanometer dengan belangko larutan dapar fosfat pH 6,8. Hasil dan pembahasan. Evaluasi sifat granul. Pemeriksa sifat fisik granul yang dilakukan meliputi uji sifat alir massa granul dengan metode penetapan dan uji daya serap massa granul. Evaluasi sifat fisik ODT meloxicam massa granul yang sudah ditabletkan. Selanjutnya dilakukan uji sifat fisik terhadap tablet yang dihasilkan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penyimpanan bobot tidak melebihi 10% pada semua formula, sehingga hasil uji keseragaman bobot memenuhi persyaratan yang ditetapkan Farmakope Indonesia edisi ketiga. Hasil uji ODT yang meliputi kekerasan, kerapuan, waktu disintegrasi untuk pembahasan dan rasio absorpsi air. Hasil uji kekerasan tablet menunjukkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan kekerasan ODT. Kekerasan tablet menunjukkan ikatan yang terjadi antara partikel, menggambarkan tingkat ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik. Kekerasan tablet berhubungan dengan waktu disintegrasi, waktu pembahasan, dan disolusi tablet. Kekerasan yang tinggi dapat mengurangi kemampuan disintegrasi tablet, sehingga ODT memiliki persyaratan kekerasan di bawah tablet konvensional. Saya Fidiana Ansari akan melanjutkan. Hasil uji kerapuan menunjukkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan kerapuan tablet, yaitu batas kurang dari 1% Parrot 1971, menunjukkan bahwa Calydon GL mampu meningkatkan kerapuan tablet, sedangkan acetylsol berperan sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena Calydon GL bersifat higroskopis. Calydon GL juga mempunyai ukuran partikel kecil, bentuknya berpori, serta kemampuan dalam menyerap air tinggi. Kumar dan Nirmala 2012. Data menunjukkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan waktu disintegrasi ODT, yaitu tidak lebih dari 3 menit. British Pharmacopoeia 2009 dan kurang dari 1 menit. Allen dan kawan-kawan 2011. Berdasarkan analisis program The Optimal Design Expert 715, pengaruh acetylsol dan Calydon GL terhadap respon waktu disintegrasi seperti ditunjukkan pada persamaan, menunjukkan bahwa acetylsol dapat memperlama waktu disintegrasi tablet. Acetylsol memiliki mekanisme ganda, yaitu penyerapan air atau water wicking dan pembengkakan secara cepat, sehingga memiliki kemampuan menyerap dan mengembang dengan baik. Department of Health 2009, Kumar dan Nirmala 2012. Optimasi formula ODT. Optimasi formula ODT dengan program Design Expert 715 untuk mendapatkan formula optimum tablet. Sifat fisik granul yang meliputi sifat alir dan daya serap massa granul, dan sifat fisik ODT yang meliputi kekerasan, kerapuhan, waktu disintegrasi, waktu pembasahan, dan rasio absorpsi air, digunakan untuk menentukan formula optimum. Grafik kontur plot yang didapat menunjukkan
desirability tertinggi formula berada pada nilai 0,835 dengan komposisi formula optimum prediksi terakhir dari 5,4 mg acetylsol dan 9,6 mg kolidon Cl yang menghasilkan prediksi respon kekerasan, kerapuhan, waktu disintegrasi, dan waktu pembasahan yang kemudian dibandingkan dengan respon hasil percobaan pada tahap verifikasi formula optimum. Evaluasi sifat fisik ODT meloxicam. Massa granul yang sudah di tablet selanjutnya dilakukan uji sifat fisik terhadap tablet yang dihasilkan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penyimpangan bobot tidak melebihi 10% pada semua formula, sehingga hasil uji keseragaman bobot memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pharmacopeia Indonesia edisi 3. Parameter lain dari keseragaman bobot adalah nilai CV. Tablet memenuhi uji keseragaman bobot jika memiliki nilai CV kurang dari 5%. Hasil pengujian memberikan nilai CV yang kurang dari 5% sehingga tablet memiliki bobot yang seragam. Hasil uji keseragaman kandungan menunjukkan bahwa jumlah zat aktif dalam masing-masing dari 10 tablet terletak antara 85% hingga 115%. Dari yang tertera pada etiket dan simpangan baku relatif kurang dari sama dengan 6,0%, sehingga memenuhi syarat keseragaman kandungan menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4. Hasil uji ODT yang meliputi kekerasan, kerapuhan, waktu disintegrasi, waktu pembasahan, dan resiko absorpsi air ditunjukkan dalam tabel 3 berikut. Dari tabel tersebut, ODT persyaratan memiliki kekerasan 3-5 kg per cm persegi. Sedangkan tablet konvensional kekerasannya sekitar 4-8 kg per cm persegi. Hasil uji kekerasan tablet yang terdapat dalam tabel 3 menunjukkan bahwa semua formula memenuhi persyaratan kekerasan ODT. Kekerasan tablet menunjukkan ikatan yang terjadi antar partikel secara keseluruhan dalam tablet, serta menggambarkan tingkat ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik. Kekerasan tablet berhubungan dengan waktu disintegrasi, waktu pembasahan, dan tablet di solusi obat. Kekerasan yang tinggi dapat mengurangi kemampuan disintegrasi tablet sehingga ODT memiliki persyaratan kekerasan di bawah tablet konvensional. Hasil analisis program dari The Optimal Design Expert terhadap respon kekerasan tablet ditunjukkan melalui persamaan, menunjukkan bahwa komponen acetylsol dan kolidon Cl berkontribusi relatif sama terhadap kekerasan tablet. Acetylsol merupakan suatu cross-caramelose sodium yang memiliki struktur fibrous atau berserat atau berserabut di bawah pengamatan scanning elektron mikroskopi. Berbeda dengan kolidon Cl yang strukturnya berpori-pori dan berupa granul. Hal tersebut menyebabkan acetylsol memiliki kompaktibilitas yang relatif baik sehingga ada kecenderungan terjadi peningkatan kekerasan seiring bertambahnya jumlah acetylsol dalam tablet. Sementara itu, kolidon Cl dapat menurunkan kekerasan tablet karena sifatnya yang higroskopis. Optimasi formula ODT. Selanjutnya, dilakukan optimasi formula ODT dengan program Design Expert 7.1.5 untuk mendapatkan formula optimum tablet. Sifat fisik granul yang meliputi sifat alir dan daya serap massa granul, dan sifat fisik ODT yang meliputi kekerasan, kerapuhan, waktu disintegrasi, waktu pembasahan, dan rasio absorpsi air digunakan untuk menentukan formula optimum. Grafik kontur plot yang didapat besar dibandingkan ketiga formula yang lain. Kolidon Cl merupakan super disintegran yang bersifat higroskopis, bentuknya berpori, ukuran partikel kecil, dan kemampuan menyerap airnya tinggi sehingga bisa mempercepat waktu pembasahan dan waktu disintegrasi.
Kesimpulan 1. Kolidon Cl dapat mempercepat waktu disintegrasi, sedangkan acetidisol dapat memperlama waktu disintegrasi ODT meloxicam. 2. Komposisi formula optimum ODT meloxicam terdiri dari kombinasi super disintegran dengan perbandingan 5,4 mg acetidisol dan 9,6 kolidon Cl. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.